hafizahullahu ta'ala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang tuh kayak kurang semangat gitu loh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, semangat ya. Nah, agak ngebut-ngebut tadi nih di jalanan macet-macet gitu ya. Nah, pas lagi jalannya nggak macet, kita kebut-kebut sama Ustadz Ibrahim. Kemudian alhamdulillah sampai di sini dan kita mohon maaf kalau seandainya terlambat. Tapi tidak mengurangi kekhidmatan acara kita insyaallah ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak-anakku semuanya tolong fokus. Suaranya tidak ada yang mengucapkan satu kata kalau seandainya nggak diminta. Coba puasa dulu mulutnya. Tadi kan pada puasa ya, insyaallah. Ya. Diam, tenang, dan fokus ke depan ya. Tadi udah dimulai sama Ustadz Bahrul, ada Ustadz Juma juga, Kaprodi Darul Hufaz Institute gitu ya. Dan sekarang kita bersama Ustadz Ibrahim Fadlanul Haq. Kalau Ustadz Bahrul tadi udah kenalan ya, CV-nya belum dijelaskan ya kayaknya. Nah, alhamdulillah beliau kiri kanan anak ini adalah orang-orang yang masya Allah luar biasa, masih muda ya. Betul. Ya, satu ini sudah sold out tapi ya. Yang satu ini belum nih. Canda ya. Terus beliau sama-sama dari Mentiko atau kota yang sama, dari Provinsi Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ya, kota Balikpapan ya. Nah, kemudian Ustadz Ibrahim beliau sempat kuliah di Lipia, Jakarta. Ya, Ida Takmili, kemudian lanjut ke Yaman ya, masya Allah, Universitas Al-Quranul Karim, Universitas Al-Quranul Karim di Yaman ya. Sebenarnya tinggal dikit lagi gitu, tapi karena keterima di Madinah di tahun terakhir dan beliau lanjut ke Madinah sekarang. Tapi alhamdulillah sudah menyelesaikan sanad hafalannya di Yaman, masya Allah. Dan sekarang lagi kuliah Al-Quran, jurusan Al-Quran di Madinah. Kemudian lanjut belajar qiraat dan sebagainya di sana, mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir dan sebagainya, insya Allah ya. Kalau Ustadz Bahrul Ilmi dari kota yang sama, Balikpapan. Kemudian kemarin ini beliau juga sempat mengunjungi pondok kita yang baru di cabang Balikpapan, masya Allah ya. Beliau ini adalah adik kelas anak di Ar-Royah Sukabumi ya, sekelas waktu itu sama abang beliau ya, Ustadz Amin LC. Nah, kemudian beliau ini setelah dari Ar-Royah juga masuk Lipia ya, Lipia Jakarta, menyelesaikan S1-nya di Lipia jurusan Luguh ya, jurusan bahasa Arab. Nah, itu pun juga beliau mengajar di Darul Hufaz Indonesia di Darul Hufaz Institute ya. Kemudian ngajar guru-guru tahfiz atau guru-guru DH juga, ngajar tajwid. Kemudian setelah selesai, sempat kemarin ini 1 tahun ya tadi ya, fokus di DH ngajar. Kemudian alhamdulillah diterima juga di Madinah dan lanjut lagi di Madinah Al-Munawwarah ya. Alhamdulillah, berarti dua-duanya kiri kanannya sekarang lagi menempuh pendidikan di Madinah Al-Munawwarah, masya Allah. Dan insya Allah gitu ya, Ustadz Bahrul akan ngajar juga di semester 1, di semester 3 gitu ya, dan semester atas di Darul Hufaz Institute. Dan memang sudah mengajar, dan juga 2 hari ini juga ada daurah kan di mustawa awal, mustawa salis ya. Dan Ustadz Ibrahim ya, atau mungkin kalian tahu nama pendeknya Ustadz Boim, mungkin dikenalnya gitu ya. Nah, itu juga akan mengajar atau mengambil halakoh sanad di Darul Hufaz Indonesia ya, halakoh sanad ya, institut. Nah, jadi hanya orang-orang terpilih dan terseleksi nanti yang bisa ngambil sanad lewat beliau. Itu satu. Yang kedua, kabar gembira untuk yang semua anak DH, semua cabang DH, beliau akan mengajarkan akhlak ya, dalam kitab
berbahasa Arab, pasti kitabnya Akhlak Hamalatil Quran, insya Allah ya. Jadi kajian akhlak DH pada tahun ini langsung sama Ustadz Ibrahim Fadlanul Haq ya. Oke, seperti tahun kemarin kajian tafsir sama Ustadz apa? Ustadz Deden Muhammad Makhyarudin, itu luar biasa ya. Ini udah dikasih bintang-bintangnya aja sama kalian lagi ya. Tinggal apa? Tinggal kaliannya ya, cepat selesaikan ziyadah kalau masih ziyadah ya. Kalau udah mungkin, ayo cepetan mungkinin hafalannya ya. Jangan menghafal itu karena waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ngafal itu sampai jadi. Wisuda Ustadz 1 tahun habis program. Wisuda itu cuma kegiatan tahunan kita aja ya. Yang ikut, kalau nggak ikut ya mungkin next year-nya ikut gitu, nggak ada masalah gitu. Oke, baik, itu perkenalannya pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan kepada sesi intinya ya. Temanya tadi apa? Al-Quran versus teman toksik. Nah, ini judulnya kekinian banget ya, Masya Allah. Sebenarnya kalau kata-kata toksik ini bahasa sederhananya apa yang bisa kalian pahami? Hah? Racun. Wih, Masya Allah. Atau bahasa sederhananya inilah ya, penghalang-penghalang yang menghalangi kita dalam mencapai tujuan Al-Quran 30 juz mungkin gitu. Sebenarnya penghalang itu banyak, bukan hanya teman. Cuman karena untuk judul pada malam hari ini kita tumbalkanlah kata teman ya. Mudah-mudahan kita punya teman yang baik-baik, bukan teman yang toksik. Nah, oleh karena itu kita minta penjabarannya langsung daripada Ustadz Ibrahim ya, untuk memaparkan materinya di hadapan kita bersama. Mungkin dimulai dari kisah beliau menghafal Quran dan seterusnya ya. Waktunya tidak terbatas lah pokoknya. Jarang-jarang loh, iya kan? Kenapa? Beliau ini cuma bisa sekali setahun pulang ke Indonesia ya. Itu pun kalau pulang gitu ya. Ini kemarin beliau alhamdulillah baru habis haji. Masya Allah ya. Itulah keutamaannya kuliah di Madinah Al-Munawwaroh ya. Luar biasa ya. Kalau Ustadz Bahrul kemarin lebih milih istri langsung pulang. Jenguk istri. Masya Allah ya. Jadi ini acara kita ya, baru pertama ya kita ketemu ya. Semua cabang ya. Ustadz belum ke Cianjur, Ustadz belum ke Citayam, belum ke Citerep gitu. Tapi kita ketemu di sini mubasyarah langsung dengan Ustadz Kabir di depan kita ini. Walaupun sebenarnya yang kabir, yang gede itu cuma Ustadz doang ya. badannya. Baik, kita minta waktunya kepada Ustadz Ibrahim, silakan Ustadz. Ini apa nih Ustadz? Santai Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali pembahasan kita pada malam hari ini dengan sebuah hadis muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk itu seperti penjual misk atau minyak wangi, wa nafikhil kir itu tukang pandai besi. Betul ya? Betul. Fahamilul miski imma an yahdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiba. Adapun penjual minyak wangi, entah itu kamu bisa bersejajar dengan dia, ngobrol dengan dia, wa imma an tabta'a minhu, atau kamu berjual beli dengannya, wa imma an tajida minhu rihan thayyiba, atau kamu bisa mendapatkan aroma yang baik dari tukang penjual minyak wangi gitu. Jadi meskipun kita bukan pemilik minyak wangi, tapi kita bisa kecipratan bau wanginya, atau kita bisa beli minyak wangi dari dia gitu. Wa nafikhul kir imma ayyahriqa thiyabak
wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Muttafaqun alaih. Adapun tukang pembuat pandai besi, tukang pandai besi, entah itu dia bisa membakar bajumu atau engkau kedapatan bau keringatnya doang, ya. Gitulah perumpamaan teman yang baik dan teman yang toksik. Tapi saya punya pertanyaan gitu. Toksik itu kan artinya racun kan? Ini agak serius sedikit pertanyaannya. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam kota, ya kan? Banyak lah, kota Balikpapan, kota Jakarta, banyak lah kota di Indonesia ini. Tapi kota-kota apa yang beracun? Dengerin nggak? Ada yang tahu nggak? Gak ada pas. Kota yang beracun tahu nggak? Ini kedengaran nggak sih? Dengar. Kota yang beracun adalah kota Toksik Malaya. Ya. Sorry yang dari Tasik. Ada Ustaz, ada. Ya begitulah ya. Umur nggak bisa bohong ya, meskipun kata Ustadz Fuad masih muda, sebenarnya kita kelahiran 97 juga. Kalau dibandingin kalian kan rata-rata kelahiran 2000 ya kan. Gitulah. Ya umur nggak bisa bohong, jokesnya juga jokes bapak-bapak juga gitu. Ini lagi ada syair. Ar-rajulu bila akhin, bukan syair ini ya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ar-rajulu bila akhin kashimalin bila yamin. Seseorang tanpa saudara, tanpa teman itu seperti tangan kanan tanpa tangan kiri. Waqilan, dan dikatakan mathalul ukhuwati fillah, perumpamaan bersaudara di jalan Allah itu kamathalil yadi wal aini, seperti perumpamaan tangan dan mata. Fa idza dama'atil ainu masahatil yadu dam'aha. Apabila mata itu menangis, sang tangan mengusap air mata. Masya Allah. Masya Allah. Wa idza ta'allamatil yadu bakatil ainu li ajliha. Dan ketika tangan itu terluka, mata meneteskan air mata karenanya, gitu. Itu perumpamaan bersaudara di jalan Allah ya, gitu juga perumpamaan bersaudara di dalam menghafal Quran. Kalau kita kadang-kadang males, ada teman yang mensupport, ya kan? Kalau teman kita kadang-kadang males, kita datang mensupport dia, gitu. Beda sama teman toksik, ya kan? Kalau nggak salah itu ada pengelompokan teman itu di, saya lupa itu Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ghazali, gitu. Jadi teman itu ada yang as-sahibu kal ghidha, teman yang seperti gizi, makanan kita butuh setiap hari untuk kesehatan kita. Kemudian as-sahibu kaddawa, ada teman yang dia itu fungsinya seperti obat. Kita kadang-kadang butuh dia, tapi dia kadang-kadang membuat kita nggak betah gitu. Cuman kita butuh dia untuk mengobati penyakit kita. Terus as-sahibu kadda, ada teman seperti penyakit. Tadi yang kedua tadi seperti obat ya. Yang ketiga adalah teman seperti penyakit. Kita harus jauh-jauh dari dia, harus menjaga diri supaya terhindar dari penyakit. Gitu. Kita harus mendekati teman yang fungsinya seperti ghidha atau gizi. Terus ini ada wa fi hadza yaqulu Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Sayyiduna Ali mengatakan inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani sadda'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak. Inna akhakal haqqa, sesungguhnya teman sejati engkau itu adalah man kana ma'ak, yang selalu bersamamu, wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, yang bahkan dia terpaksa untuk menyakiti dirinya
supaya bisa membuatmu mendapatkan manfaat gitu, supaya bisa membuatmu bahagia. Waman idza raibuz zamani sadda'ak, dan apabila waktu ini membuatmu pusing ya kan, karena pergantian waktu, karena ujian yang kamu hadapin itu, sadda'ak membuatmu pusing, syattata fika syamlahu liyajma'ak, dia syattata syamlahu itu memecah dirinya gitu, membuat rela dia berkorban, yang penting kamu tidak hancur. Itu teman sejati. Demikian juga di dalam menghafal Quran, dia rela untuk kadang-kadang misalnya kalau kita negur teman kita yang jarang murojaah, itu kadang-kadang dia marah ya kan, apa sih lo, nggak usah sok ngatur-ngatur deh gitu ya kan, misalnya gitu. Tapi dia rela dihina sama ente, yang penting ente itu bisa menjaga hafalan gitu. Inna akhokal haqqo man kana ma'ak, dia selalu bersamamu meskipun kadang-kadang kamu suka rese gitu ya. Wa man yadhurru nafsahu liyanfa'ak, kadang-kadang dia harus menyakiti dirinya sendiri supaya kamu mendapatkan manfaat. Wa idza ghaibuz zamani sadda'ak shattata shamlahu liyajma'ak, dan apabila zaman ini ya kadang-kadang mungkin kalau kita di pondok kadang-kadang kita rajin murojaah, rajin ngafal. Pas sudah di luar, ya kan, pergantian waktu itu kadang-kadang buat kita futur. Mungkin kalau sekarang masih umur muda kita semangat, nanti ketika sudah kerja kita mulai malas lagi, ya kan. Tapi dia tetap menasehati, liyajma'ak, agar membuatmu utuh kembali. Gitu. Mungkin itu intro set. Saya juga nggak tahu nih apa lagi mau disampaikan. Ada dari Ustadz Ilmi kali? Ya, baik. Masya Allah ya, perumpamaan teman itu ada tadi, teman ibaratkan gizi, teman ibaratkan obat, teman ibaratkan penyakit gitu ya. Terus juga bagaimana kita bisa memilih teman yang baik, terutama dalam menghafal Quran. Walaupun kadang-kadang teman kita itu nyebelin gitu ya, tapi dia selalu mensupport kita, ya itulah namanya teman ya. Jangan apa namanya itu kayak anak-anak sekarang gitu, kalau happy gitu ya, kalau makan-makan, kalau ditraktir gitu ya, dia ada gitu. Pas lagi kita lagi down gitu ya, kita lagi butuh nasihat dan sebagainya, itu dia nggak ada gitu. Pas kita lagi susah, dia nggak ada. Itu penting banget support system dalam pertemanan, apalagi dalam menghafal Quran ya. Mungkin cerita sedikit Ustaz tentang mulainya kapan atau ngafal Quran gitu ya. Mungkin kadang-kadang tuh anak juga bingung sebenarnya Ustaz ya. Di DH itu salah satunya terkendala kita itu kenapa nggak banyak keguruan itu karena ngafalnya itu ya kadang 6 bulan lah, 1 tahun lah gitu. Ya kan? Kalau antum sampai sekarang pun itu masih belajar gitu ya. Nah, mungkin sedikit gimana dulu ketika menghafal gitu, mulainya. Saya mulai menghafal Quran itu sebenarnya sejak kecil. Sejak kecil saya diajarin sama ayah saya di pondok, karena ayah saya itu pendiri pondok sebenarnya. Jadi saya lahir di pondok gitu. Jadi kemudian, ya pantas lah ya gitu. Enggak, bukan pantas juga. Maksudnya semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dekat sama Al-Quran gitu. Betul. Bahkan saya punya kenalan Syekh Yazin Al-Hakimi, kalian tahu nggak? The Yazin itu sebenarnya salah satu nama Raja Yaman ya. Yang ada Syekh The Yazin Al-Hakimi. Cuman di Indonesia dikenalnya dengan Syekh Yazin Al-Hakimi, gurunya Muzammil Hasbala. Ya, sekarang beliau jadi imam di Masjid Al-Jabar. Tahu Masjid Al-Jabar? Kalau nggak di Masjid Al-Jabar, Masjid Raya Bandung, saya lupa. Menantunya siapa wali kota Bandung? Sebelumnya Mang Odet. Tahu Mang Odet? Nggak tahu? Ya udah nggak apa-apa. Mang Odet ini punya menantu yaitu Syekh Yazin tadi. Syekh Yazin ini beliau lahir di Hadramaut. Beliau kecil tinggal di Hadramaut. Ketika itu Hadramaut dikuasain oleh Istiroki. Istiroki itu apa ya? Komunis. Ketika itu Islam sangat tidak boleh dipelajarin. Bahkan masyarakat Islam itu disingkirkan dari agamanya gitu.
kalau ada syekh yang ingin ngajar Al-Quran itu bisa ditangkap gitu. Dan keluarga beliau itu juga termasuk yang mendukung Istiroqi, komunis gitu. Tetapi mempersilahkan anaknya untuk belajar agama. Nah, kalian tahu Syekh Yazin ini dengan kesadaran sendiri sejak kecil beliau belajar Al-Quran sehingga menghatamkan 30 juz ketika kecil. Beliau juga menguasai qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Beliau memiliki sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beliau menguasai matan-matan fiqih Syafi'i. Beliau S1 di bidang farmasi kalau nggak salah di Institut Universitas Jamiatul Ulum wa Teknologia fil Yaman. Bahasa Inggrisnya apa? Technology University, Science and Technology University in Yemen. Salah satu universitas teknologi terkenal di Yaman itu. S1 beliau di sana. S2 juga di sana, kemudian melanjutkan S2 lagi di Paris. Beliau jadi menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Kemudian beliau melanjutkan S2 lagi di ITB, ya kan? Selalu di ITB, beliau melanjutkan S3 di Unpad, di mana di? Bentar, Undip di Semarang, Unpad berarti ya? Unpad dan di Jepang. S3-nya berarti di Unpad dan di Jepang gitu. Jurusan farmasi juga, mikrobiologi kalau nggak salah. Maksud saya adalah beliau ini bukan dari keluarga. Kalau misalnya antum bilang tadi, lah biasa itu kan di lingkungannya anak pondok gitu. Nah ini beliau nggak, bener-bener sendiri beliau ya. Sekarang beliau masih ada di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Saya dengar kisah beliau itu. Coba backgroundnya, beliau kuliah di umum semua, tapi tetap menguasai qiraah asyrah, sughra dan kubro, bersanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enak kalau ngambil contoh orang lain ya. Kalau saya sendiri saya masih banyak kekurangan gitu. Mending orang lain aja gitu yang udah tawadu gitu. Ya maksud saya gitu. Kembali ke tadi ya. Jadi saya dari kecil itu menghafal Quran meskipun ya mungkin kalian bilang ya wajar aja kan bapaknya pimpinan pondok gitu. Tapi dulu kecil saya tidak pernah membayangkan bisa menghafal 30 juz. Karena ketika itu belum seperti sekarang orang ramai menghafal Quran itu ya. Kemudian dulu saya ngafal paling ayat-ayat pendek, itu pun metode Abisa yang ngajarin itu per kata dan sekaligus artinya. Misalnya dzalikal kitabu, kitab itu la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, alladzina orang-orangnya gitu. Pokoknya misalnya Al-Baqarah sampai 30 itu semua diterjemahin. Juz 30 juga seperti itu. Hingga akhirnya jadi salah satu kebiasaan di keluarga kami itu setiap lulus SMP itu pasti dikirim ke pondok pesantren di Jawa. Karena di rumah waktu itu belum ada SMA, cuman sampai SMP doang. Sehingga kakak saya yang pertama dikirim ke Jawa, kedua juga seperti itu. Yang ketiga abang saya Idris namanya itu yang pertama kali dikirimkan ke pondok tahfidz gitu. Nah sejak itulah saya mengerti bahwa ternyata di luar Jawa dan di luar Kalimantan tuh ada pondok tahfidz yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz gitu kan. Saya nggak pernah tahu kalau Al-Quran setebal itu bisa dihafal gitu. Akhirnya abang saya pulang selama setahun. Tahun pertama dia sekolah di Jawa, pondok tahfidz namanya Ishkarimah kalau kalian tahu di Karanganyar. Pulang ke Balikpapan, setahun udah hafal 10 juz gitu kan. Wah saya sebagai adiknya kan yang mengidolakan abang sendiri, saya juga harus bisa gitu. Nah, mulai itulah saya mulai ada keinginan menghafal Quran. Ketika di rumah waktu itu SMP saya cuma dapat 4 juz ya kan. Setelah itu saya melanjutkan di pondok pesantren As-Surqati di Salatiga. As-Surqati ini cabangnya Ishkarimah. Ishkarimah kan abang saya di Ishkarimah. Saya di cabangnya Ishkarimah itu As-Surqati. Situ alhamdulillah dalam 2 tahun saya menyelesaikan 30 juz. Setelah itu ya melanjutkan program pondok selama 4 tahun. Kemudian setelah itu nggak ada setoran lagi ya. Ngabdi setahun di Balikpapan, kuliah di Lipia 2 tahun. Kemudian ini perlu di garis bawah juga ya. Ketika saya lulus dari pondok pesantren As-Surqati itu, saya ngerasa sudah
sudah mencapai prestasi yang tinggi karena bisa menyelesaikan hafalan 30 juz ya kan. Karena di Indonesia kalau kita sudah selesai hafalan di pondok itu berarti kita udah selesai gitu. Wah mantap nih udah selesai 30 juz, udah ada ijazah dari pondok gitu kan. Kemudian saya melanjutkan belajar di Yaman. Kalau di sini di Indonesia kita dapat sanad matan jazari aja itu kan wah udah buka daurah di mana-mana ya kan, udah istimewa lah gitu. Ya, Ternyata di sana bocah-bocah juga punya sanad matan jazari, itu biasa banget gitu. Kemudian bukan hanya itu, ternyata di sana yang punya sanad riwayat hafs itu udah banyak banget berjamur di mana, masih seumuran saya bahkan di bawah saya itu udah punya sanad riwayat hafs gitu. Dan mereka ya syekh-syekh kami yang di Yaman itu setoran bukan cuma sekali hatam selesai, enggak. Jadi meskipun selesai setoran lagi gitu, ngambil riwayat hafs sama satu syekh yang kedua, ketiga itu riwayat hafs doang itu bisa ngambil dari lebih dari 5 syekh gitu. Itu satu orang gitu. Nah, kemudian bukan cukup dari riwayat hafs, ambil riwayat Syu'bah ya kan. Kemudian ambil riwayat yang lain secara ifrad, kemudian menghafalkan matan Syatibiyah, kemudian menyetorkan qiraat sab'ah, kemudian lanjut qiraat asyrah, tidak berhenti ya kan. Lanjut terus. Itu bisa mencapai qiraat itu melalui proses yang sangat panjang, menyelesaikan satu riwayat hafaz saja itu bisa setoran ke berbagai macam syekh, atau dengan satu syekh yang sama itu bisa menghatamkan lebih dari 5 kali gitu. Kalian mungkin nggak kenal namanya Syekh Abdullah Al-Jarullah. Beliau seorang dokter spesialis keluarga, kedokteran keluarga. Saya nggak tahu spesialisnya apa ya. Beliau profesinya tetap sebagai dokter, tapi beliau juga S3 pakar qiraat gitu. Beliau menyelesaikan kalau nggak salah dengan Syekh Ibrahim Al-Akhdar, salah satu imam Masjid Nabawi, itu menyetorkan riwayat hafaz saja itu kalau nggak salah 7 kali kalau nggak salah, riwayat hafaz. Kemudian beliau menyetorkan qiraat sab'ah juga 9 kali kalau nggak salah. Khatam, ulang khatam halnya. Sedangkan kita di Indonesia ini secara umum ya, bukan di DH doang gitu. Secara umum kita itu kadang-kadang selesai setoran hafalan, padahal ngafalnya juga program 1 bulan selesai gitu kan. Setelah hafal juga hilang, abis itu lupa lagi semua, udah ngerasa selesai nih gitu. Udah nggak ditengok-tengok lagi Qur'annya karena merasa udah puas dengan yang kita capai. Padahal program menghafal Al-Quran itu bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Al-mu'ahadatu ma'al Qur'an masyru'u hayah ya. Dekat dengan Al-Quran itu adalah program seumur hidup. Itu harus catat gede-gede di kepala kita ya. Menghafal Al-Quran itu adalah program seumur hidup. Bukan cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Nah, udah pada ngantuk kayaknya dari tadi dulu ya. Enggak. Ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan hafalan, jangan cukup sampai situ, harus selalu dimurojaah. Ya. Jadi ketika di Yaman saya juga tetap setoran, di kampus saya setoran 30 juz. Kemudian di luar kampus saya juga mengambil sanad dengan syekh. Sekarang alhamdulillah juga di Madinah saya setoran di Masjid Nabawi. Di samping itu juga sekarang saya ngambil program riwayat Ad-Duri di Markas Qiraat Indonesia. Mungkin kalian tahu Markas Qiraat Indonesia itu pendirinya adalah Ustadz Ihsan Ufiq. Beliau yang memiliki qiraah asyrah kalau nggak salah ya. Beliau sekarang imam di Qatar. Nah, jadi beliau memiliki Markas Qiraat Indonesia. Ada program setoran bir riwayah, tasmi' bir riwayah. Saya ngambil program di situ, setoran riwayat Duri Al-Basri. Mungkin kalian belum kenal, tapi nanti kapan-kapan insya Allah kita akan belajar gitu. Nah, beliau ketika pembukaan setoran bir riwayat kemarin memberikan nasihat kepada para peserta. Sekarang saya ingin kalian tanamkan perbaharun niat masing-masing untuk daftar di Tasmi. Ya, yang dari 0 1 tahun itu betul-betul kubruan 30 juz sekali duduk dalam jangka waktu 1 tahun.
ya, karena fokus dan memang betul-betul ikhlas gitu anaknya, ya. Mudah-mudahan nanti bisa tiru itu. Kemudian ada juga daurul Quran ya. Daurul Quran itu per bulan, ya, pas di Ramadan juga ada. Kemudian juga pas di liburan juga ada. Bisa ngikutinya 1 bulan, bisa 2 minggu, tergantung ya. Itu waktunya fleksibel. Yang penting ada kuota di pondok itu, silakan daftar, silakan masuk. Bagi alumni itu sangat dianjurkan ya, yang lagi kuliah, pas liburan kuliah gitu ya, datang ke pondok, mungkin habis sebulan kah atau 2 minggu kah ya, tasbih 5 juz atau 10 juz gitu ya. Nanti pas liburan lagi nanti tambah lagi tasbihnya itu bisa untuk yang sekolah atau yang kuliah. Kemudian juga ada tahfiz online. Nah, tahfiz online ini lagi kita galakkan. Kita kasih admin 1 nih, serius nih untuk tahfiz online. Sekarang udah lebih dari 50 orang murid di tahfiz online. Tahfiz online pun itu sudah ada yang kubruan 30 juz. Dulu Ustaz Musa ya, jadi guru di DH. Kenapa? Dari tahfiz online langsung masuk ke pondok ikhwan, tertarik gitu ya. Jadi berubah programnya. Kemudian kemarin ini juga ada yang pas wisuda kemarin tuh, ya, itu ada yang sampai wisuda, ya. Jadi tahfiz online ini kita berikan juga seperti program karantina Quran 1 tahun. Jadi boleh daftar sekarang, kemudian mereka bisa sampai 1 tahun seperti itu. Kalau selesai ziyadahnya ataupun mungkin misalnya dia targetin 5 atau 10 juz atau 15 seperti itu, boleh ikut wisuda juga dari tahfiz online. Alhamdulillah tahun kemarin juga ada yang ikut tahfiz online dan wisuda di tahfiz online. Ikut wisuda akbar maksudnya. Kemudian yang formalnya ada SMP SMA ya, di semua cabang DHI itu bisa takhusus. Tapi internetnya pakai C. Yang mau sekolah sambil belajar di sini tempatnya. Targetnya 15 juz SMP, 15 juz SMA. Gitu. Kalau yang SMP SMA sambil belajar. Kalau yang takhusus itu di semua cabang DHI 3 tahun itu harus kubroan. Mau dia anak SMP kah atau SMA, 3 tahun kubroan. Tapi kalau dia lanjut minimal dia harus mengambil sanad dan qiraat hafiz ya, hafal sama syubah gitu. 2 qiraat itu minimal dia harus dapat. Gitu. Oke. Kemudian juga ada yang nih seperti kakak-kakak di depan ini ya, yang kuliah di Darul Fas Institute, masya Allah. Yang mudah-mudahan nanti ada ya kelanjutan daripada antum semua bisa mengambil ilmu yang jauh lebih banyak. Kalau karantina Quran kan tadi ya paling di karantina Qurannya, fokus di Qurannya saja. Kalau di institut ada pendidikan keguruannya ya, ijazah keguruannya, ada lagi bahasa Arabnya ya, ada lagi ilmu Al-Quran dan qiraatnya ya, kemudian setoran sanad dan sebagainya, masya Allah. Jadi butuh tahapan atau level-levelnya itu terus sampai antum betul-betul jadi ya, sampai antum betul-betul jadi. Jadi itu beberapa program di Darul Fas Indonesia. Mudah-mudahan ya, anak kasih kabar ke antum ya. Kemarin ini sudah kita dapatkan, di situ ada piagamnya di kantor ya. Darul Fas Indonesia sudah mendapatkan sertifikat atau piagam ya, yang membuktikan bahwasanya, menunjukkan bahwasanya Darul Fas Indonesia sudah berada resmi di bawah Kemenak RI. Ya, jadi sudah ada lama tapi nggak apa-apa Ustaz, jadi ada sertifikatnya itu. Nah sekarang kita berarti udah legalitasnya sudah nasional ya, nasional itu satu. Kenapa? Karena banyak pesantren di Indonesia itu tidak tersertifikasi seperti itu loh ya, tidak terdaftar dengan baik seperti itu. Jadi kurang dari 30% yang betul-betul terdaftar itu pesantrennya gitu di bawah Kemenak RI ya. Kemudian sekarang kita lagi ngurusin izin SMP SMA-nya. Makanya kita tahun ini kebut pembangunan boarding dan institut ya, tahun ini targetnya di tanah yang wakaf yang 2000 meter itu. Di situ kita akan mengadakan pembahasan lahan lagi dan juga pembangunan, dan insya Allah targetnya adalah tahun ini. Dan kita dari DPQ, tim Dompet Peduli Quran DHI, membuat program wakaf akbar ya untuk pembangunan itu supaya cepat realisasinya. Kemudian lagi ya itulah ya. Setelah SMP SMA ada izinnya juga, kita lanjutkan ke institutnya. Nah institut itu nanti akan minimal institut itu berapa jurusan? 6 ya, 6 jurusan
Jadi bukan hanya kayak sekarang IAT sama PAI kerjasama dengan Yayasan Al-Roibah. Tapi kalau udah ngurus izinnya sendiri, itu nanti ada jurusan bahasa Arab, ya, jurusan Al-Quran, jurusan Qiraat, jurusan hadis, jurusan bahasa Arab, jurusan dakwah atau syariah gitu. Banyak yang bisa dikembangkan lagi, masya Allah. Ya, jadi itu untuk yang sekarang. Silakan kalian nikmatin program-program DHI, maksimalkan waktu antum yang ada di DHI, ya, capai target antum masing-masing, ya. Tolong pikirkan diri antum masing-masing gitu ya. Jangan cari teman yang toksik. Baik, itu informasinya. Selanjutnya kita mintakan kepada Ustadz Bahrul Ilmi. Kepada Ustadz Bahrul Ilmi dipersilakan. Tadi ngehost rupanya ya. Aneh kirain sejam itu kita telat, beliau ngasih materi. Rupanya ngehostin sejuma. Masya Allah. Pada Ustaz. Karena sudah makin malam ya, jadi alhamdulillah. Saya dari pagi jam 9 sudah duduk dibawa sama teman-teman mahasiswa semester 1 dan semester 3 sampai asar. Jadi alhamdulillah. Tadi materi dari Ustaz Juma juga sudah lumayan, dan juga Ustaz Ibrahim. Jadi saya mungkin sedikit cerita aja bagaimana saya bisa, atau ini kan temanya Al-Quran versus toksik ya. Iya, teman. Jujur aja sebenarnya istilah toksik ini kan baru. Istilah toksik ini kan baru banget. Dan saya pun juga baru ngerti maksud toksik di sini, racun atau teman yang tidak baik untuk kita itu ya baru-baru juga ketika di Madinah. Kalau nggak salah taunya juga dari Ustaz Ibrahim waktu itu. Beliau tuh sering banget ketika membicarakan atau menjuluki salah satu atau kumpulan-kumpulan ketika kita lagi belajar menuntut ilmu, atau kemudian beliau suka, ini mah toksik nih, gitu. Di situ juga saya baru tahu nih maksudnya apa sih, gitu kan? Maksudnya toksiknya apa sih? Toksik kan kalau secara bahasa memang racun ya. Tapi ternyata setelah saya mengerti maksud dari teman yang mengajak untuk tidak istiqomah, kan seperti itu sebenarnya ya. Akhirnya saya mulai melihat ke belakang, melihat zaman ketika saya juga dulu SMP mondok, mulai melihat, oh ternyata yang maksud daripada toksik itu si fulan, atau justru wah saya ternyata di pelajaran ini jadi toksik nih. Ketika lagi murojaah ternyata saya kok bangga ya bisa ngajak teman ngobrol sampai jam 12. Pas murojaah gak mampu sampai jam 12. Tapi pas ngobrol sampai jam 1 nyaman gitu di pojokan sambil nyemil gitu kan. Oh, ternyata saya bagian dari toksik, kan seperti itu. Sebenarnya udah lumayan telat ini, saya ini baru taunya. Nah, mumpung kita sudah tahu, kemudian ada kesempatan untuk kita berikan nasihat, berikan peringatan gitu ke teman-teman, ke santri, ya semoga ini juga bisa saling mengingati, kan seperti itu. Kemudian melihat lagi SMA, wah ternyata saya juga bagian dari teman-teman yang toksik gitu kan. Ketika di beberapa perkumpulan baru melihat, oh ini loh maksud daripada toksik itu. SMP saya alhamdulillah menyelesaikan waktu itu hanya pendidikan 3 tahun itu 14 juz. Ya Masya Allah. Antum kan 14 hari ya, 3 bulan kan 30 juz. Ana 3 tahun 14 juz. Di zaman itu terkesan, di zaman ana waktu itu terkesan tidak cepat dan juga tidak lambat. Tapi qadarullah ketika lulus SMP, saya lulus selesai, kemudian ingin melanjutkan pendidikan untuk melanjutkan SMA. Di situ ada sedikit kebimbangan atau kebingungan untuk melanjutkan pendidikan di SMA. Mau lanjutnya di mana? Karena qadarullah ketika itu saya terlambat untuk mendaftar ke pondok-pondok tahfidz. Pengen pondok di Iskarima, pengen belajar di di Al-Irsyad Tengaran, pengen menghafal di Al-Bina Bogor, kan ketika itu yang masyhur mahat-mahat seperti itu ya. Qadarullah terlambat hingga akhirnya sempat nganggur 1 bulan, nganggur bantuin orang tua bangun rumah ya. Tapi ada salah satu dari kakak saya ingin
menyekolahkan saya waktu itu, tetapi bukan tahfidz, suruh masuknya ke SMK IT komputer, yang mana ketika itu belum ngetren sekolah umum tahfidz. Jadi kalau misalnya masih umum ya umum, tahfidz ya tahfidz. Dulu kan seperti itu ya. Mungkin sekitar 7 tahunan yang lalu masih seperti itu. Saya merenung dan akhirnya melihat sepertinya ketika itu ya, kalau saya melanjutkan atau mengambil pendidikan umum ini SMK IT dan tidak ada program tahfidz, bisa jadi Al-Quran saya 14 juz ini hilang, atau cita-cita yang saya impikan ingin menjadi hafidz Quran juga hilang. Akhirnya saya tidak ambil dan alhamdulillah ditakdirkan Allah untuk melanjutkan di rumah Quran. Ya kurang lebih kayak semacam rumah-rumah Quran yang program-program 3 tahun seperti itu, di salah satu tahfidz di Balikpapan. Dan alhamdulillah lulus SMA belum selesai hafalannya. Alhamdulillah saya selesainya di Ar-Royah Sukabumi. Baik, kembali ke tema kita malam-malam hari ini. Tidak banyak. Saya ingin membacakan ada salah satu tulisan yang tersebar di sosial media. Jadi, siapa man jalasal ulama zada adabuhu. Kita kalau pakai bahasa kerennya, siapa yang suka nongkrongnya sama ulama, zada adabuhu, maka insya Allah bertambah adabnya. Wa man jalasan nisa, bisa dibalik ya. Maksudnya kalau misalnya untuk akhwat, wa man jalasan rijal, seperti itu. Siapa yang suka nongkrongnya sama wanita atau perempuan, atau kebalikannya, yang suka campur dalam hal yang tidak berfaedah, zadat syahwatuhu, maka syahwatnya bergejolak atau bertambah, orientasinya akan liar. Wa man jalasal aghniya zada au qasa qalbuhu. Siapa yang biasa seneng nongkrongnya sama orang-orang kaya aja, jadi pilih teman gitu kan, masuknya dari toksik juga nih. Qasa qalbuhu, hatinya bisa keras, susah dikasih tahu. Wa man jalasal atfal zada marahuhu. Siapa yang suka nongkrongnya atau mainnya sama anak-anak terus, insya Allah akan bahagia meskipun jadi bocah terus. Wa man jalasa salihin. Siapa yang suka nongkrongnya, duduknya, kumpulnya bersama orang-orang soleh, zada war'uhu, maka bertambah ketakwaannya. Ini kan sebuah jawaban dari pertanyaan bagaimana Ustaz biar kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Kan seperti tinggal kita pilih aja nih. Terakhir, wa man jalasal 'asin zada taishuhu. Siapa yang nongkrongnya sama orang yang atau pemaksiat, apa ya pemaksiat itu istilahnya apa? Orang yang suka maksiat, zada taishuhu, maka bertambah nafsunya, giroh yang tidak baiknya. Maka kita sebagai santri yang seringnya kumpulnya bersama teman-teman, kemudian berada di ma'had, berada di tempat untuk menuntut ilmu, baik-baiklah pilih teman. Tapi insya Allah di sini baik-baik semua, nggak ada yang perlu dijauhi, ya. Kecuali dalam hal menghafal dan murojaah. Meskipun teman baik itu kadang baik dalam mengajak ngobrol sampai tengah malam, baik ngajak gibah, itu maksudnya toksik ya. Tapi saya kira itu tidak perlu ditambah lagi. Barangkali nanti ada sesi tanya jawab aja sekitar 10 menit baru kita tutup mungkin bisa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya petuah-petuah yang antum dapatkan di sini. Jangan lupa dicatat, jangan lupa dihafalkan, diulang-ulang gitu ya. Bahkan tulis itu di kertas-kertas kecil gitu ya ketika antum lagi futur gitu ya. Ingat kata Ustadz Boim, ingat kata Ustadz Bahrul gitu ya. Masukin ke dalam mushaf kalian gitu ya. Biar biar keingat terus gitu ya nasihat-nasihatnya ya. Ada satu hal ya nggak perlu saya tambahkan kepada kalian gitu ya. Kalau seandainya pengen berhasil ngafal Quran ya, kita butuh restu dari orang tua ya nggak ya. Nah, coba siapa di antara antum yang nyimpan foto orang tuanya, ayah atau ibunya? Coba angkat tangan. Nggak cukup, separohnya pun nggak ada. Separohnya pun tidak ada. Coba minta foto orang tua atau ambil di medsos antum yang mungkin fotonya sendiri atau berdua atau bareng keluarga antum ya. Harus ada itu sebagai di satu halaman di dalam mushaf antum. Nah, jadi ketika kita futur, ketika kita malas ini menjadi semangat kita ya, pembangkit semangat kita. Ya, jangan foto keluarga atau yang belum jadi keluarga atau ancang-ancang baru jadi mau keluarga rencananya ini ya. Ini penyemangat ini Ustaz. Wih, ya Allah, belum tentu jadi keluarga. Ya, itu yang disimpan di mushafnya, di dompetnya. Ya, jadi anak durhaka ini. Ya. Oke, nah itu foto yang sekebalikannya dari orang tua kita tadi itu, yang antum simpan-simpanan kayak gitu, itu toksik juga itu, ya, toksik juga itu. Jadi tubuh ilallah taubatan nasuha ikhwan, ya, yang ikhwan kayaknya ini yang banyak nyimpan, ya, istighfar ikhwan, ya, oke. Kalau secara luas, tambah sedikit dari Ustaz, kalau secara luas itu toksik atau penghalang-penghalang kita dalam kesuksesan menghafal Al-Quran itu banyak. Seperti yang tadi teman, udah jelas gitu ya. Atau diri kita sendiri ya, toksikin hati kita dengan maksiat dan sebagainya gitu ya. Atau teman sesama teman gitu ya, toksikin juga gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Bisa kita memperbaiki diri kita sama-sama gitu, saling menasihati ketika kita betul-betul sama-sama down gitu. Kemudian toksiknya lainnya itu bisa jadi datangnya dari lingkungan. Ya, lingkungannya toksik. Kalau memang toksik lingkungannya, keluar dari lingkungan itu kalau seandainya lingkungan itu tidak bisa diperbaiki. Ya, kalau saya ada masalah, saya di pondok nih, ada yang nyimpan suatu masalah, sebenarnya ini dosa, tapi ini pelanggaran jelas nih dosa gitu. Tapi antum diam-diamin aja. Antum kira antum tenang itu ngafalnya. Enggak kan? Antum aja nggak nyaman atau pelakunya misalnya gitu. Pasti resah. Ya, belajar nggak bisa fokus, ngafal nggak bisa pasti itu. Ya, apalagi murojaahnya semangat nggak bakal gitu. Kenapa? Karena mikirin dosa yang disembunyikan tadi. Pengaruhnya apa? Kepada diri kita, kepada orang pelakunya, kepada teman-teman yang mungkin dia tahu nih melanggar, tapi dia diamin gitu. Ya, jadi seolah-olah tuh maksiat yang satu itu berpengaruh kepada diri kita, kepada teman-teman kamar kita, kepada orang sepondok gitu. Lebih bagus apa? Bilangin ke ustazah gimana cara solusi mengatasi ini semua. Ya. Jadi jangan didiamkan. Kenapa? Berpengaruh kepada semuanya. Semuanya kena akibatnya. Rugi nggak? Rugi. Gitu ya cara ngatasinya kalau seandainya di tempat kita ada toksiknya. Kita selesaikan gimana caranya. Supaya apa? Vibe-nya itu positif.